Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sekarang sudah berada di Pondok Pesantren Darul Mutakin yang berada di Desa Jatiprau, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Jadi hari ini adalah hari pertama saya ke sini, sekaligus akan sowan kepada Abah Kiainya dan izin mau mewawancarai beliau. Pondok Pesantren Darul Mutakin didirikan oleh beliau almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Habib Ibrahim pada tanggal 26 Oktober tahun 1923. Beliau merupakan putra dari almarhum Kiai Haji Abdul Hafiz atau biasa disebut Mbah Jenggot. Almarhum Kiai Haji Muhammad Habib Ibrahim mendirikan sebuah lembaga tarbiyah dengan sistem salafiyah yang pada saat itu masih mengedepankan pendidikan thoriqah nasyabandiyah, yakni pendidikan yang mengedepankan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan itu, beliau juga tidak meninggalkan kajian-kajian kitab kuning yang bernuansa tasawuf dan ketauhidan. Lanjut, di sini saya sedang berbincang-bincang sedikit dengan Gus Ali. Dan Darul Mutakin itu berdiri tahun 1923. Dulu ketika zaman Mbah itu pendirinya beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Habib Ibrahim bersama ibunya Hajah Aminah mendirikan satu pondok pesantren. Cuma pada saat itu namanya belum Darul Mutakin, berawal dari nama Bustanul Alim, karena sejarahnya daerah sini itu dulu kali kebun kopi. Bustanun kan kebun kopi yang lumayan besar sehingga dinamakan Bustanul Alim, kebun agung Jatiprau. Dulu masyhurnya pondok kebun, sampai sekarang masih. Kalau jenengan nanya di pertigaan Jaraan mau ke pondok kebun, nanti mesti ke sini. Nah, Kiai Haji Muhammad Habib Ibrahim itu dulu ketika di masa beliau itu belum ada sistem tarbiyah semacam saat sekarang. Pada saat itu hanya kajian ilmu thoriqah atau ilmu thoriqah naksabandiyah, fokusnya ke sana. Cuman ya diselingi dengan kajian kitab kuning. Pada saat itu hanya beberapa kitab saja yang ada kaitannya dengan ilmu ketasawufan atau thoriqah, termasuk diantaranya kitab Bidayatul Hidayah. Itu diajarkan oleh beliau langsung almarhum Kiai Haji Muhammad Habib Ibrahim. Sementara pada saat itu putra-putra beliau dari 8 putra semuanya ada di pesantren. Ada yang di Tebireng, ada yang di Pelosok Kediri, ada yang di Pondok Termas Pacitan, ada yang di Blok Agung Banyuwangi. Semuanya masih dalam rangka tolabul ilmi di seluruh pesantren wilayah Jawa Timur khususnya. 8 putra itu yang 3 putra, yang 5 putri semuanya. Yang 3 diantaranya abah saya yang paling kecil, si bungsu itu almarhum Kiai Masud Habib, terus emasnya Mbah Yai almarhum Kiai Hasan Bisri, emasnya lagi Mbah Yai Muhammad Baidowi. Cuma Mbah Yai Muhammad Baidowi itu tinggal di Sumatera, membuka pesantren di sana sampai meninggal dunia di sana. Cuma dulu sebelum ke Sumatera juga sempat buka madrasah di Mino, Mino, gitu. Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama yang sekarang menjadi gedung Nahdlatul Ulama. Itu dulu awalnya Mino namanya. Mino itu tempat belajar santri-santri wilayah Kabupaten Trenggalek.
yang ketika itu masih tidak serami sekarang. Pesantren di Trenggalek tidak serami sekarang. Itu saya pernah baca di buku sejarah yang ditulis oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Wilis, Mbah Hamid Wilis, ya, Mbah Hamid Wilis kenal ya, itu ahli sejarah. Pak di saya Muhammad Bedo itu sempat menjadi kepala madrasah di Mino, itu sempat 3 periode. Setelah itu terus hijrah pindah ke Sumatera, hingga akhirnya lambat laun beberapa tahun kemudian Bayi Muhammad Habib Ibrahim meninggal dunia. Akhirnya di pesantren ini terjadi tidak ada penerusnya, karena putra-putra beliau selain Kiai Bedowi masih di pesantren semuanya, termasuk bapak saya almarhum Kiai Mas'ud, Kiai Hasan Bisri juga masih ada di. Baru sekitar tahun 70 abah saya yang paling kecil, Kiai Mas'ud Habib, itu pulang dari pondok pesantren Darussalam Blok Agung sekitar tahun 70. Baru beliau yang melanjutkan pendidikan yang ada di pondok pesantren Darul Agung, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan. Kalau zaman dulu ketika Nabi Isa terakhir, setelah itu kan tidak ada Nabi, itu namanya masa apa namanya? Masa kekosongan. Nah, sekitar 580 tahun baru hadirlah Rasulullah SAW. Itu juga di sini ketika sekitar tahun 63 Kiai Muhammad Habib Ibrahim sebagai pendiri meninggal dunia. Baru tahun 70 saya pulang dari pondok Darussalam Blok Agung, dimulailah ada pendidikan yang sifatnya tarbiyah klasikal. Sehingga sejak itu pesantren ini selain ada pendidikan kepesantrenan juga ada pendidikan kemadrasahan. Cuman yang kita gunakan memang metodenya metode salafi, metode kuno, metode kuno yang di dalamnya dipenuhi dengan kajian-kajian kitab kutubuturos, kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, ya, mulai dari kajian fikih, tauhid, tasawuf dan lain sebagainya, seperti pondok-pondok salaf yang lain. Itu berjalan sampai beliau terakhir meninggal dunia kemarin tahun 2018. Baru saya era kedua, baru istilahnya 2 tahun ya, 5 tahunan 2018 sampai sekarang. Itu sejarah berdirinya, diantaranya itu yang pasti pondok ini dulu berangkat dari pondok-pondok thariqah, terus berubah menjadi pondok tarbiyah kependidikan ala salafiyah seperti ini. Setelah istilahnya dipimpin oleh abah saya, juga termasuk almarhum Kiai Hasan Bisri, Pak di saya, itu mulai tahun 70-an sampai sekarang. Di sekitar tahun 87 nama Bustanul Alwin itu dirubah oleh abah saya. Dirubah oleh abah saya karena sesuai dengan perkembangan waktu, perkembangan pendidikan juga, perkembangan santri juga, akhirnya dirubah dengan nama Darul Mutakin. Alasannya ya karena dulu sini itu pondok thariqah, Darul Mutakin itu diambilkan dari satu nama surga, ada nama surga Darul Mutakin. Karena dulu berangkatnya thariqah itu kan mengarah ke kajian-kajian ketakwaan hati kepada Allah, sehingga dinamakan Darul Mutakin. Baru setelah itu sampai sekarang nama tersebut masih kita pakai, dan seluruh lembaga yang ada di naungan pondok kita namai dengan Darul Mutakin. Ada RA, Raudhatul Atfal Darul Mutakin, Madrasah Diniyah Ula Darul Mutakin, Diniyah Wusta Darul Mutakin, Ulia Darul Mutakin. Jenjang itu merupakan jenjang yang ada di kemadrasahan kami.
berjalan dari tahun ke tahun sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan bagus, mulai dari tingkat ulang, tingkat anak-anak usia SD, tingkat usto, anak-anak usia SMP, tingkat kuliah, anak-anak usia SLTA ke atas. SLTA. Selain itu di pesantren ini juga diajarkan itu pengajian-pengajian hitam kuning, bandongan, ada yang tahunan, ada yang kilatan, jadi 1 bulan khatam itu yang kelihatan. Ada yang tahunan seperti tafsir Jalalain itu 4 tahun sekali khatam. Ihya Ulumuddin itu 4 tahun sekali berkhatam. Kalau yang pelajaran kemadrasahan ya setiap akhir tahun khatam, setahun khatam, itu yang diajarkan di madrasah. Insya Allah apa yang diajarkan lengkap lah, lengkap mulai dari kajian fikih, tauhid, akidah, akhlak, Al-Quran dan lain sebagainya. Insya Allah hampir sama dengan pondok-pondok lain seperti pondok Ploso, pondok Teguiran, pondok Darussalam Berkagum, dan pondok-pondok salaf yang lain khususnya yang ada di wilayah provinsi Jawa Timur. Insya Allah metodenya hampir sama. Selain itu setelah almarhum meninggal dunia, abah saya meninggal dunia di tahun 2018, baru saya yang melanjutkan. Beliau memiliki putra 5 itu yang laki-laki 3, yang perempuan 2. Sementara semuanya sudah berkeluarga, yang tinggal di rumah tinggal saya. Mas saya juga mendirikan pesantren di pondok pesantren Nur Fadila. Adik saya ada di Sidoarjo, yang satunya ikut suaminya, yang satu itu saya di rumah, yang putri yang paling kecil. Baru saja ikut kuliah bulan wisuda tahun kemarin misalnya. Selain itu juga ada pendidikan-pendidikan yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Di lembaga Darul Mutakin itu juga ada balai latihan kerja, cuma bidangnya bidang teknik informatika. Itu untuk menambah ilmu bagi anak-anak pesantren mungkin biar nggak gagap IT lah. Karena semuanya hari ini apa ya, sangat dibutuhkan kemampuan kita untuk bisa mengikuti perkembangan IT yang ada di Indonesia khususnya dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah untuk kami juga ada balai latihan kerjanya seperti itu, dan alhamdulillah sudah beberapa kali pelatihan. Ini juga akan dibuka lagi insya Allah tanggal 15 Juni nanti mulai kita mengadakan pelatihan lagi untuk menambah keilmuannya anak-anak pesantren, para santri, biar nanti ketika pulang nyampe di rumah betul-betul siap dohiron wa batinan, ilmu agamanya juga siap, ilmu teknologinya juga siap, dan lain sebagainya, ilmu masyarakatnya. Sesama santri cuma yang paling senior, dan sebagian kita ambilkan dari alumni di sekitar sini saja. Kalau di sini yang memang punya waktu longgar atau memang kita tugasi untuk ikut khidmat di pondok pesantren, biar ilmunya, biar sanad ilmunya tetap mutasib, biar sanad ilmunya tetap sama. Itu untuk ustadz-ustadznya. Dari seluruh kelas itu ada 18 ustadz. Jadi pendidikannya mulai tingkat anak-anak TPA. Kalau TPA TPG itu masuknya sore jam 2:30 sampai jam 4:30. TPA TPG-nya ada 3 kelas, ABC. Untuk madrasah diniyahnya ada 7 kelas. Nah, berikut ini saya juga sedang berwawancara dengan salah satu, bukan salah satu sih, mereka berdua untuk wawancara sebagai pengurus pondok. Nah, di sini kami juga sedikit berbincang-bincang mengenai kepengurusannya.
Nah, jadi pada intinya santri-santri itu sekolah umumnya itu di luar. Di sini hanya menyediakan TPQ dan Diniyah saja. Di sini juga hanya menyediakan sekolah teknik informatika karena rawan akan ketinggalan zaman. Jadi ya untuk mengkolaborasi lah. Nah, ini penampakan musolanya yang ada di pondok pesantren baru direnovasi. Nah, ini saya juga bersama teman-teman saya. Tuh, dia itu lapar katanya, akhirnya beli pentol ya. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Semoga pesantren ini dan juga seluruh zuriyah sekaligus penerus almarhum senantiasa mendapatkan ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.